Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih, di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah memberikan mutiara nasihatnya kepada kita. Beliau mengatakan, wa alaikum bil iktisabi minal halal, ay ilzamu. Beliau menyarankan kepada kita, memberikan nasihat agar kita betul-betul berkasab, bekerja dengan sesuatu yang halal, baik objek maupun subjek. Kenapa? Fa innal iktisaba ma'murun bih. Bekerja itu diperintah oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, sebagai kita sebagai manusia memang diperintah oleh Allah untuk berikhtiar dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia. Karena di dalam bekerja itu diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad, wa fihi fadlun wa thawabun katsir. Karena di dalam bekerja itu terdapat keutamaan dan pahala yang besar. Terlebih mahma saluhat fihi niyah, terlebih jikalau niatnya memang baik. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, atyabu ma akala ar-rajul min kasbi yaminih. Sebaik-baiknya apa yang dikonsumsi, yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil kerjanya, hasil peras keringatnya. Bahkan beliau menyatakan, man amsakalan min amalil halal amsa maghfuran lah. Barang siapa yang di sore hari ia letih, ia lelah karena seharian ia bekerja mencari sesuatu yang halal, amsa maghfuran lah, sesungguhnya ia memasuki sorenya dalam keadaan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa orang-orang yang memang betul-betul bekerja demi menjaga agama, menjaga diri dan kebutuhannya agar tidak meminta bergantung kepada orang lain. Sungguh ia dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam sebagai pekerjaan yang indah, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik. Ya. Sampai-sampai di sabda yang lain beliau menyatakan, ayyul kasbi atyab. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau, kasab apa yang paling baik wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau adalah yang pertama, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi setiap kasab seseorang, dia bekerja dengan tangannya sendiri, ia berusaha dan gawe, amalur rajul biyadi. Yang kedua adalah setiap baik jual beli yang baik, mabrur, bukan sekedar sah, mabrur dalam bahasa hadisnya. Subhanallah. Oleh karenanya saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad berpesan kepada kita, falyanwil insanu biktisabihi siyanata dini. Oleh karenanya jangan pernah lupa kita sebagai manusia untuk berniat menata hati di saat kita berkasab. Yang pertama adalah siyanata dini, untuk menjaga agama kita, karena agama juga menjaga keberlangsungan kita, saudaraku. Maka hifdzuddin, siyanatuddin menjadi pondasi
niat kita di dalam bekerja, menjaga agama. Yang kedua, wasiyanata wajhih anil hajati ilan nas, menjaga diri agar kita tidak bergantung, agar kita tidak meminta kepada manusia. Yang ketiga, wa kifayata nafsihi wa iyalih, memberikan kecukupan untuk diri dan keluarganya. Selanjutnya, wa tasudduqa bima fadula min kasbihi an hajatihi 'alal muhtajina min ibadillahi ta'ala, berniat untuk bersedekah. Jadi dari kasabnya yang lebih, ia sisihkan untuk bersedekah. Dari hasil kasabnya lebih daripada kebutuhan dirinya, diniati untuk tasadduk, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu bidzalika aminan lil akhirah. Dengan demikian, orang yang telah menata niatnya di dalam bekerja, mencari hal yang halal, sungguh dia telah beramal juga untuk akhiratnya. Nasihat selanjutnya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang kerja ini, wal yahzar kullal hadar min ayyashtagila bisababil kasbi an faraidillah aw yaqa'a fi bisababihi fi maharimillah fayakhsiru bidzalika fi dunyahu wa ukhrah wa dzalika huwal khusranul mubin. Awas, hati-hati, hindari, wal yahzar kullal hadar min ayyashtagila, jangan sampai karena faktor bekerja kita lengah untuk tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekerja lalu kita tidak salat Jumat, karena bekerja lalu kita tidak salat berjamaah dan lain sebagainya. Jangan gadaikan dunia kita, jangan gadaikan agama kita demi dunia. Ya, atau sebaliknya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, au yaqa'a bisababihi fi maharimillah. Jangan sampai, awas, hati-hati, jangan sampai karena bekerja lalu kamu terjerumus kepada apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita sedemikian rupa menggadaikan akhirat agama kita hanya karena urusan dunia, karena bekerja itu tadi, sungguhlah kita akan menjadi orang yang merugi di dunia dan akhiratnya, dan itulah kerugian yang nyata. Sebagian orang-orang salaf memilah tentang orang-orang yang bekerja. Yang pertama, ada orang yang disibukkan oleh urusan akhirat sehingga ia tidak kober untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan survive kehidupannya. Lah, fahadza minal faizin, inilah orang yang beruntung. Jadi memang keberadaannya total hanya untuk pemenuhan dirinya menghamba kepada sang penciptanya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ini derajat orang yang luar biasa. Masya Allah ya. Rajulun syaghalahu ma'aduh an ma'asyih fahadza minal faizin. Orang-orang yang disibukkan oleh akhiratnya sehingga ia lupa dengan urusan duniawinya. Ada lagi yang kedua, orang-orang yang disibukkan oleh urusan kehidupan tapi dia demi akhiratnya, demi masa depannya di akhirat. Fahada minal muqtasidin. Ini orang yang sederhana. Ini tengah-tengah ini, barangkali kita masuk nanti. Urusan dunia itu kalau berkaca kepada Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi wala tansa nasib, ojo lali sira nasibaka ing bagian sira. Bagian ya, kalau bagian itu 50-50. Minad dunya ditab'id lagi ya.
Jadi minat dunia itu 50-50 ditab'id lagi. Jadi kalau kita mau persentase, urusan akhirat mestinya 75%, urusan dunia adalah 25%. Mestinya begitu kalau menurut ayat ini. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ini yang ketiga. Ada model orang yang ketiga, rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adih fahadha minadh dhalimin atau qala minal halikin. Ada model orang yang ketiga, orang yang disibukkan oleh urusan dunia. Dia ingin bertahan dalam hidupnya, bahkan sampai 7 turunan mungkin, sehingga ia lengah untuk mempersiapkan diri mendapatkan bekal menuju akhiratnya. Inilah orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, orang-orang yang telah membinasakan dirinya sendiri. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah berikan kecukupan dengan rezeki yang halal, dan hati kita tidak disibukkan sesungguhnya oleh sesuatu yang telah menjadi jaminan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bekerja ini adalah satu hal yang dipuji oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dinyatakan, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang beriman yang senantiasa bekerja dengan niatan tadi, menjaga agama, menjaga diri agar tidak meminta-minta demi untuk mencukupi diri dan keluarganya. Kalau toh lebih dari kebutuhan, ia berniat untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewanti-wanti kita agar tidak melakukan penipuan, manipulasi, membujuk, dan melakukan tipu daya dan lain sebagainya di dalam kita bekerja. Wa iyyaka wal kadhib wal ghish wa kasratal ikhlaf wal wa'd wa min ghadin ba'da ghadin wahzar kullal hadar min at-tasahul fi tarki idganil hirfa fi muamalati man la ya'rifuha kama yanbaghi. Jadi kita diwanti-wanti oleh Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, jangan sampai kita berdusta hanya untuk urusan pekerjaan ini. Jangan sampai kita membujuk, menipu orang. Seringkali kita bersumpah dengan janji-janji yang tidak dipenuhi. Janji besok belum juga terlunasi. Hindari ini semua, karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun litajir min la wallah wa bal wallah wa wailun lil muhtarif min ghadin ba'da ghadin. Sungguh celaka para peniaga, orang-orang yang berdagang, yang sering mengatakan la wallah. Ini dia banyak bersumpah di dalam berjual beli amtiah, pikakas dia, barang-barang dia, komoditi dia, seringkali bersumpah, tidak, barangku bagus demi Allah, masya Allah. Wa bal wallah, tidak, bahkan barangku yang lebih bagus, wallah. Subhanallah, segala sesuatunya dihantarkan dengan sumpah. Ya, celaka juga orang-orang yang bekerja hanya dengan PHP, ya, pemberi harapan palsu. Dia janji besok lagi, belum juga terpenuhi, besok lagi. Ini banyak bekerja baik di ladang, ya, bertani, bernelayan, berniaga lainnya, atau Anda bekerja penjahit kah, tukang sandal kah, dan lain sebagainya. Itu semua hindari, katanya Habib Abdullah bin Al-Haddad, daripada kita berdusta, berbohong, tidak jujur di dalam melakukan muamalah kita, baik itu bekerja maupun bermuamalah dengan orang-orang yang bermitra dengan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh naif sumpah kita, ya, ketika kita mengatakan yang tidak sesungguhnya.
tidak sebanding dengan sumpah kita sesungguhnya ya. Kalau kita Masya Allah, keberkahan itu akan hilang ya bagi orang-orang yang suka membujuk, menipu yang lain. Al-yamin munfiqah lis-silah, tetapi mumhiqah lil barakah. Benar, dengan sumpahnya dia akan menghantarkan cepat laku itu barang, karena mungkin orang percaya ini orang menggunakan simbol agama, tetapi dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi hal itu adalah mumhiqah lil barakah. Tapi justru hal-hal seperti itu, perilaku yang sedemikian rupa akan menghilangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berhati-hati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, merahmati dan meridai kita semua. Kita bekerja demi Allah ya. Bekerja demi Allah. Talabul halal fariidatun ba'dal fariidah, bahwa mencari yang halal itu juga kewajiban setelah kewajiban salat, puasa dan haji kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan daripada apa yang telah Allah rizkikan kepada kita semua, sehingga rizki yang telah Allah berikan kepada kita semakin menghantarkan kita, anak-anak kita, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit daripada nasihat yang kita baca dari kitab An-Nasaih Al-Diniyah wal Wasail Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bis-shawab.